Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Mari kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Ada pemberitaan terbaru yang saya baca, yang saya lihat kemarin, bahwa Pak Yosef dengan Ibu Ida ini adalah ibunya Danu, diperiksa kembali, dipanggil kembali di pihak kepolisian. Ada apakah gerangan? Apakah mereka dikonfrontir karena ada pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai, ataukah ada bukti temuan baru yang ada hubungannya dengan Bu Ida? Kita masih belum tahu karena belum ada pemberitaan tentang hal itu. Tapi mari kita lihat melalui prediksi kartu tarot untuk mencari tahu, untuk mengintip sedikit peristiwa pemanggilan kembali Bapak Yosef dengan Ibu Ida. Kalau Pak Yosef ini kayaknya sudah pemanggilan ke-15, menduduki ranking pertama dalam pemanggilan pihak yang berwajib. Kalau Bu Ida ini masih kedua kali kayaknya ya. Akan saya lihat di sini, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan mereka berdua ini dipanggil kembali. Yang pertama ini akan saya tanyakan, mengapa Pak Yosef dengan Bu Ida ini dipanggil? Ataukah untuk mencocokkan alur cerita karena ada ketidaksesuaian, ataukah ada hal-hal baru atau penemuan baru yang sudah terjadi dalam proses mengungkap peristiwa itu? Ada simbol grief, duka cita, ya. Tentunya sudah pasti mereka dipanggil karena ada hubungannya dengan peristiwa itu, peristiwa yang menyedihkan. Kita gali lebih lanjut ya. Dan ada hubungan apa peristiwa ini dengan dipanggilnya Pak Yosef dan Bu Ida? Apakah ada ketidaksesuaian dari alur cerita yang sudah mereka ungkapkan? Ada simbol vanity, kesombongan, atau ada ketidaksesuaian di sini, ada ketidakjujuran di sini, makanya mereka dipertemukan kembali untuk diperiksa omongannya yang benar siapa. Apakah ada bukti baru yang ditemukan dalam hal ini yang ada sangkut pautnya dengan Bu Ida? Ada simbol guilt, sebuah kesalahan ya. Jadi bisa dikatakan ada hubungannya dengan keterangan Ibu Ida dan keterangan Pak Yosef yang tidak sesuai, makanya mereka dipertemukan agar dicari titik temunya dan dicari siapa yang berbohong di sini, semacam itu ya. Jadi mereka berdua dipertemukan untuk mencari titik temu dari apa yang sudah mereka berikan keterangan sebelumnya. Dan selanjutnya kita beralih di pemberitaan televisi TV One yang acara Fakta. Wow, selama ini kan saya masih meraba-meraba karena saya sendiri tidak tahu kondisi TKP-nya saat itu. Rumah saya ini sangat jauh dengan lokasi guys, lokasinya di ujung Jawa sana, rumah saya di ujung Jawa sana. Jadi agak nggak begitu tahu apa yang terjadi sebenarnya, dan saya hanya mengandalkan pemberitaan dari media massa yang ada untuk mengulas dan memprediksi. Kemudian kemarin itu saya lihat di TV One dan ini sudah tayang di YouTube. Ada peristiwa ini diungkapkan Pak Yosef sendiri. Waktu kejadian Pak Yosef masuk ke rumah karena paniknya dia masuk atau dia mencari-cari Bu Tuti dan Amel dan tidak mendapatkan. Akhirnya dia mungkin kesal atau apa, dan dia ada kondisi masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi itu dia mencelupkan tangannya dan kayak mengangkat air kayak begini, sehingga ada bercak darah di bajunya. Tentunya bercak darah ini sudah diselidiki pihak yang berwajib. Apakah bercak darah di bajunya Pak Yosef ini ada darah yang sudah bercampur air atau darah kental yang murni dari si korban? Tentunya beda loh ya, darah yang bercampur air dengan darah yang asli dari
si korban. Beda sekali. Kemudian di sini katanya Pak Yosef, dia panik makanya dia sampai seperti itu. Kalau kita lihat ada kejanggalan di sini ya. Orang panik itu kayaknya nggak seperti itu sih. Gestur tubuhnya nggak seperti itu. Tapi kalau orang ada kayak begini, misalnya memukul meja, memukul air, itu ada rasa kekesalan yang tertahan, yang nggak berani diungkapkan karena apa yang sudah terjadi. Ini kalau menurut asumsi saya loh ya. Jadi ada kekesalan yang ditutupi tapi tidak berani mengungkapkan, makanya dia kesel banget, akhirnya dia mencelupkan tangannya dan mengangkat airnya yang kemudian airnya terpercik di bajunya. Menurut keterangannya Pak Yosef seperti itu. Makanya di bajunya Pak Yosef ada bercak darah. Kronologinya seperti itu. Kemudian kita beralih ke Banpol. Di sini si Danu juga menjelaskan Banpol, di mana dia datang mendekati Banpol, akhirnya diajak masuk ke TKP dan kamar mandi yang jadi sasarannya juga. Ada hubungan apakah kamar mandi versi Pak Yosef, di mana dia mencelupkan tangannya dan dia mengangkat tangan akhirnya terpercik di bajunya, dengan cerita Danu yang dia menguras bak mandi? Adakah hubungan di sini, benang merahnya di sini? Karena baik Pak Yosef dengan Danu sama-sama ada DNA, maksudnya sama-sama ada sidik jari di lokasi. Nah, tanda tanya besar di sini. Ada hubungan apakah mereka berdua kok sama-sama yang diceritakan bak mandi? Andai kata Banpol itu memang ada, pastinya Danu ini bisa agak ringan keterkaitannya dengan masalah Banpol ini, dengan masalah masuk garis polis ini ya. Jadi bisa dikatakan Danu mungkin akan terjerat, tapi akan mendapatkan pertimbangan atau hukuman yang ringan karena bisa dikatakan Danu tidak menyadari kalau itu Banpol karena seragamnya yang sama dan lain sebagainya. Terus mungkin juga karena Danu sudah menguras bak mandi tersebut, makanya sehingga setelah ada K9, Danu yang lebih cenderung didekati K9 ini karena ada aroma dan ada hal-hal yang berhubungan dengan korban di bak mandi tersebut. Apalagi Danu juga sudah menguras bak mandi. Mau nggak mau, Danu ini tubuhnya ada lekat air dan darah yang sudah bercampur di air tersebut di dalam tubuhnya Danu. Aromanya mungkin tercium karena hal itu. Jadi bisa dikatakan Danu ini agak ringan jadinya. Setelah itu kita beralih ke masalah rekening Amel. Di prediksi saya dulu sudah ada, saya mengatakan atau memprediksi jika ada dana yang masuk di rekening Amel yang ada kaitannya dana mungkin dari seseorang yang titip dana ke rekening Amel atau dana dari bantuan sekolah atau dana-dana yang lainnya. Nah, di fakta tersebut sudah dijelaskan dari Pak Yosef sendiri, ada dana bantuan pos sekitar 230 juta dan itu masih belum dicairkan hingga kini. Dan Pak Yosef berusaha agar segera dicairkan dikarenakan kalau dana bantuan ini tidak segera dicairkan akan diambil kembali oleh pemerintah. Karena menurutnya Bapak pengacara Pak Yosef ada masa tenggang dalam pencairan bantuan pos tersebut. Kalau nggak dicairkan pasti akan diambil kembali oleh pemerintah bantuan tersebut. Jadi bisa dikatakan Pak Yosef ini setelah melihat Yoris tidak tidak berusaha untuk mengelola kembali yayasan tersebut karena peristiwa yang sedang menerpa ini, makanya Pak Yosef berusaha untuk mengelola kembali yayasan tersebut dikarenakan kasihan anak didik yang sudah sekolah
Dan kasihan guru-gurunya juga karena melihat yayasan sudah terpuruk, apalagi dia sebagai pendiri yayasan, jika ada sesuatunya yang terjadi, misalnya hal-hal yang melanggar aturan, tentunya Pak Yosef sendiri juga akan kena. Karena Pak Yosef sebagai pendiri yayasan mau nggak mau juga akan tanggung jawab. Mungkinkah dana bantuan 230 juta ini yang menjadi biang kerok dan biang masalah? Dari prediksi saya, dari awal hingga kini ada beberapa yang saya garis bawahi. Yang pertama, peristiwa ini dilandasi dengan masalah harta dan sakit hati. Ada yang merasa saya disisihkan, ada yang merasa wah, keluarga pilih kasih dan lain sebagainya. Dari prediksi saya menggambarkan seperti itu. Kemudian juga karena pembagian harta ini yang tidak seimbang, makanya ada rasa sakit hati yang begitu dalam yang dipendam beberapa lama, sehingga ada rasa dendam yang menggumpal di dalam hati. Nah, setelah tahu ada mobil Alphard, ada mobilnya Amel baru, itu mungkin ada rasa rasa iri sosial, rasa kok gini ya, saya diabain dan lain sebagainya. Ada kecemburuan sosial di sini. Itu bisa saja terjadi. Ini masih asumsi saya loh ya, berdasarkan prediksi saya kala itu. Kemudian dari prediksi saya juga ada yang datang di malam itu yang ada hubungannya untuk melepaskan ini, saya mengartikan kala itu melepaskan sebuah aset atau sebuah harta, bisa berupa materi. Ya, materi ini kan macam-macam ya guys, bisa berupa uang, mobil, tanah dan lain sebagainya. Saya nggak bisa menjelaskan secara rinci karena masih prediksi itu ada keterbatasan dalam mengartikan. Yang intinya ada keinginan agar Bu Tuti itu melepaskan sesuatu. Nah, Bu Tuti ini kan bendahara dari yayasan tersebut. Mau nggak mau, kalau mau mencarikan dana juga harus ada tanda tangan Ibu Tuti. Makanya mungkin di sini ada gregetnya dari si pelaku karena Ibu Tuti tidak mau diajak kompromi dalam melepaskan harta, dalam melepaskan materi yang dikendaki oleh si pelaku. Makanya ada rasa dendam di sini dan rasa sakit hati. Yang menjadi pertanyaan, banpol ini kuncinya dikasih siapa? Kok berani-beraninya masuk ke TKP? Apakah banpol ini ada izin dari pihak atasannya? Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Andai kata kunci itu diberikan, bisa juga loh kunci itu diberikan dari pihak yang lain, karena misalnya kunci itu bisa diduplikat, jadi kunci diserahkan pihak berwajib tapi pihak yang lainnya masih pegang kunci. Bisa saja itu terjadi. Makanya di sini ada tanda tanya besar, apakah banpol ini ada kaitannya pihak terkait dari kepolisian, atau banpol ini diberi kunci dari Pak Yosef atau Yoris untuk menghilangkan barang bukti yang ada di TKP, untuk mengajak-ngajak di TKP. Itu bisa saja terjadi karena dari peristiwa yang pertama di tanggal 18, polisi sudah menemukan TKP sudah diacak-acak. Ditambah lagi tanggal 19 juga sudah diacak-acak. Jadi 18, 19 intinya TKP diacak-acak. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Dengan minimnya barang bukti, apalagi TKP sudah diacak-acak, makin mempersulit pihak berwajib untuk menyelidiki perkara ini. Nah, kesulitannya di situ, apalagi pihak-pihak keluarga juga tidak ada keterbukaan untuk mengungkap peristiwa ini. Saksi-saksinya juga plin-plan semuanya. Jadi sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkap peristiwa ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini untuk ulasan dan analisa serta prediksi saya
tentang peristiwa ibu dan anak di Subang. Sekali lagi saya ingatkan, yang namanya analisa, yang namanya prediksi saya ini juga bisa salah karena ada keterbatasan saya dalam menganalisa dan mengartikan sebuah prediksi. Jadi kalian juga harus bisa menyikapi prediksi saya ini dengan hati-hati dan bijaksana. Lain waktu kita sambung lagi untuk mengawal peristiwa ibu dan anak selanjutnya.